berdasarkan barterannya atau tukar menukarnya, ada namanya jual beli salam. Jual beli salam dibolehkan dalam Islam. Apa itu jual beli salam? Jual beli salam itu jual beli pesanan atau jual beli kalau kita nempah misalnya ya. Jadi kan kalau kita pesan kan kita sebutkan, oh saya mau yang bajunya seperti ini, warnanya ini gitu ya kan. Biasanya tuh kalau sekarang mungkin kita pesan melalui online ya. Kalau dulu kita pesan melalui yang nggak online juga bisa ya kan. Misalnya membuat tempat tidur, kita tempahkan. Nah, itu namanya jual beli salam dan itu tentu saja dibenarkan dalam Islam. Ada jual beli muqayyadah. Muqayyadah itu barteran. Barteran misalnya kamu punya sepatu sport, kamu udah nggak pakai lagi. Kemudian kawanmu pengen sepatu itu. Nah, dia punya jam yang kamu juga pengen jam itu. Artinya kalian barteran misalnya gitu ya kan. Ini barter misalnya ya. Maka itu termasuk dibenarkan. Barteran ya, tapi suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada larangan dalam hal itu. Kemudian jual beli mutlak. Jual beli mutlak itulah yang kita pakai sekarang ini, jual beli dengan alat tukar. Jadi kita pakai mata uang kan gitu. Itu yang sekarang kita lakukan dan itu dibenarkan. Ada jual beli alat tukar dengan alat tukar. Jadi ada jual beli uang dengan uang. Misalnya Anda ada di luar negeri, perlu uang luar negeri, bisa perlu dolar kan gitu. Anda beli dolar dengan uang rupiah, itu juga dibenarkan. Tapi ada beberapa syaratnya. Nanti di belakang kita bahas bagaimana jual beli alat tukar dengan alat tukar. Mata uang asing kita beli dengan mata uang kita ya. Kemudian ada kita tinjau sekarang jual beli berdasarkan harga yang dibenarkan dalam Islam. Ada jual beli al-murabahah namanya. Apa itu Bu? Al-murabahah itu artinya jual beli yang konsumennya tahu harganya, harga dasarnya dan tahu untung penjual. Ini hebat sekali nih penjualnya ya, sampai bon-bon belinya pun dikasih tahu. Ini loh Bu, saya belinya harganya sekian. Nggak mungkin kan saya jual di bawah ini. Nah gitu tuh. Itu namanya murabahah gitu ya. Atau kalau dalam sistem perbankan Islam kita misalnya membeli rumah secara kredit tapi kita melalui bank syariah misalnya, maka bank syariah itu kan udah beli dulu rumahnya dari developer. Dia belinya mungkin 200 juta, kemudian diangsur kepada konsumen yang mau beli rumah itu 250 juta. Jadi kita tahu bahwa bank itu beli dari developer 200 juta. Kita tahu tuh. Kemudian kita ini nyicilnya menjadi misalnya 300 juta. Nah, gitu. Jadi itu namanya jual beli murabahah. Kita tahu berapa harga pokoknya penjual beli dan kita tahu juga dia untungnya berapa. Itu namanya murabahah. Kemudian ada namanya jual beli tauliyah. Jual beli tauliyah itu jual beli yang tidak menguntungkan. Memang ada Bu jual beli tidak menguntungkan. Maksudnya jual beli dengan harga asli. Jadi penjualnya tuh menjual dengan harga aslinya. Ya itu boleh-boleh saja. Walaupun dalam konsep perdagangan semua orang mau untung kan gitu ya. Tapi misalnya kalau tadi Anda beli sepatu, begitu sampai di mall, ini sepatu kayaknya keren gitu, dibeli gitu. Sampai di rumah, supaya tadi lapar mata aja. Sampai di rumah, aduh kok nggak cocok, kok atau kekecilan, atau kesempitan. Nah, ini barang kemudian Anda tawarkan sama rekan Anda. Ini sepatu rupanya kecil lah, sama kamu mungkin cukup. Bayarin aja lah, tadi aku belinya sekian. Nah gitu, harga aslinya tuh dikasihnya. Nah itu silahkan, boleh-boleh saja tentu ya. Asal prinsipnya tadi suka sama suka. Kemudian ada jual beli al-khasarah, jual beli yang rugi. Wah ini malah rugi dia ya. Artinya harganya itu malah di bawah harga beli dia jualkan. Nah itu ya. Itu tentu ya boleh asal tadi syaratnya rela sama rela dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi ya biasanya kalau kita jual beli second kan di bawah harga beli kan. Nggak mungkin jual beli second dia masih di atas harga ini ya. Nah itu dibenarkan jual beli second ya. Misalnya ada juga orang yang mau pindah ya kan, barang-barangnya nggak mungkin dibawa, ada kulkas, ada furniture-nya. Nah, kemudian dia jual cepat lah istilahnya ya kan. Itu kan semua dijual di bawah harga ketika dia membelinya dan itu sah-sah saja. Nah, ada juga jual beli musawah. Musawah itu kebalikan dari murabahah. Kita nggak mau tahu tuh berapa pokok yang
di asal dari harga itu, pembeli atau dia belinya dari grosir berapa kita nggak mau tahu. Yang penting saya udah rela aja, saya ambil dari swalayan, saya sepakati bandrol itu ketika lihat harganya, saya bayar di kasir, itulah dia jual beli musawah. Jadi ya kebanyakan kita kalau sekarang pergi ke swalayan tuh berarti jual beli musawah ya kan. Artinya kita nggak tahu harga dasarnya, tapi kita sudah rela. Nah, itu berkaitan dengan beberapa jual beli yang dibenarkan oleh Islam. Kita masuk beberapa jual beli yang terlarang ya. Karena kan tadi kaedahnya kalau ada yang dilarang dalam hukum Islam segera cut, jangan dilakukan supaya apa? Transaksinya menjadi halal. Ada yang haram, apa itu? Yang pertama jual beli sistem ijon. Gimana itu Bu? Jual beli belum panen, belum nampak lagi hasil tapi sudah di booking dulu. Misalnya ada nih ladang rambutan di Binjai misalnya ya kan, luas. Nah, kemudian datanglah seseorang ke rumah yang punya pemilik. Dia bilang, nanti kalau panen rambutan Anda, itu sama saya ya, katanya gitu ya. Nih uangnya 400.000 misalnya gitu. Nah, ini diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena belum nyata hasilnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya, mungkin nggak jadi panen, gagal panen, nah gitu ya. Belum pasti. Gitu. Bisa dipahami? Iya. Jadi menjadi haram karena belum nyata dia hasilnya. Supaya apa? Karena Islam mengcover supaya jangan sampai terjadi yang namanya spekulasi dan gharar. Jangan ada gambling dan juga tidak boleh ada penipuan. Kan gitu ya. Nah, kalau panennya banyak gitu ya. Panen tahun ini banyak sekali. Dia sudah bayar nih harganya 400.000. Harganya mungkin lebih dari 400.000 kan jadinya rugi. Jadi nyata dulu hasil panen itu, apapun bentuknya, hasil panen itu nyata dulu baru terjadi transaksi. Transaksi tidak boleh dilakukan sebelum nyata barangnya. Yang kedua, jual beli yang haram itu, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Nah ini juga sama dengan tadi kasusnya ya, belum nyata, belum lahir lagi. Tapi saking ini ya mungkin khawatir nanti dijual sama orang lain, dia datang sama pemiliknya, nanti kalau itu anak sapi itu mungkin sapinya sapi nomor 1 ya, atau kudanya kuda yang bagus gitu ya, jadi yakin kalau anaknya itu pasti, atau ada ternak-ternak yang lain. Nah ini belum nyata, jangan-jangan nanti dia mati misalnya ya kan anaknya, maka Rasulullah melarang. Kata Rasulullah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Itu tadi spekulasi, gambling aja. Ya. Termasuk juga yang ketiga ini, dilarang jual beli sperma hewan. Nah, gitu. Ini kudanya kuda dari Sumbawa katanya gitu ya kan. Itu kan memang kuda terbaik ya. Harganya mahal, susunya juga mahal kan gitu. Jadi ada yang menjual spermanya itu diharamkan dalam Islam. Kenapa Bu? Ya karena kita nggak tahu sperma mana yang bagus. Itu artinya spekulasi, ya kan? Sperma itu kan kita nggak tahu sperma mana yang bagus. Jangan-jangan di antara ini nggak bagus, beli kosong berarti kan. Nah itu yang cover diupayakan oleh Islam supaya jangan terjadi spekulasi dan gharar, ada penipuan. Nah gitu ya. Ini sperma hewan aja haram ya, apalagi sperma manusia itu diharamkan. Haram. Itu Rapli. Iya Bu. Kalau Anda pernah pernah dengar masalah bank sperma? Pernah nggak dengar bank sperma? Pernah Bu. Pernah. Itu bank sperma itu diharamkan dalam Islam, ya kan? Misalnya nih ada perempuan ingin merubah keturunan, aku pengen anakku macam orang Eropa, matanya biru, tinggi, besar mungkin ya kan? Kemudian dia datang ke Singapura, beli sperma orang Eropa, kemudian diletakkan ke rahimnya, itu haram, ya kan? Karena haram, pasti haram. Ya harus sperma itu sperma suaminya kan gitu. Nggak bisa sperma orang lain, karena itu bank sperma itu sempat ada dulu kemudian diharamkan. Dalam Islam itu nasab kan harus jelas, itu nggak siapa kan gitu. Sperma banyak suaminya. Nauzubillah ya kan.
Iya, Bu. gara-gara mau perbaiki keturunan jadi ini. Itu suatu hal yang diharamkan dalam Islam, jual beli sperma ya. Kemudian jual beli barang yang belum dimiliki. Nah ini barang itu belum dimiliki tapi udah dijual, ini haram dalam Islam, dilarang gitu ya kan. Karena yang kita jual tadi dalam rukunnya barangnya ada ya, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Nah gitu. Sekarang barang nggak ada tapi berani-berani jual, yang nggak boleh. Haram dalam Islam. Barang itu milik kita baru kita jual. Masa milik orang kita jual? Ada orang di sana jual tanah, dia pasang pamflet. Nah kita nggak bilang-bilang sama dia, kita ikut promosikan ke orang lain, kita jual barang orang itu. Kecuali orang tersebut mengamanahkannya kepada kita, kan gitu. Saya mau jual tanah, tolonglah. Itu lain. Itu kan bisa termasuk dalam keagenan atau apa ya istilahnya ya. Nah, atau kalau bahasa kita mungkin makelar gitu ya. Tapi yang penting sudah ada kesepakatan dengan yang punya dulu, itu beda. Tapi kalau kita nggak punya barang, kita jual-jual ke orang, nanti tuh urusannya, kalau udah ada yang mau saya hubungan sama dia, itu sebenarnya dalam Islam terlarang. Jadi barang itu sudah kita miliki baru kita tawarkan, kita jajakan ke orang. Nah itu oleh karena itu ya. Banyak yang gitu, Bu. Iya, inilah dia. Ibu kan tadi di awal Ibu kasih statementnya. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi setelah tahu kita hukum, oh seperti itu ya, nah, gitu. Jadi ini mohon maaf juga, semua kita membiasakan sesuatu hal yang harusnya benar. Kadang-kadang nih kita nih, ada mungkin kawan-kawan juga yang mempraktekkan, ada orang jualan nih di internet ya, kan online nih. Nah kita nih, mau jualan jilbab misalnya, atau mau jualan apa yang laki-laki ya, kita capture aja tuh, kita capture gambarnya terus kita tawarin ke orang-orang. Padahal itu bukan punya kita. Harusnya ya kita beli dulu barangnya baru kita jual, atau kita bicara dulu dengan yang punya toko kan gitu. Sehingga ada istilahnya perwakilan, kita jadi wakil dia atau kita jadi agen dia dulu gitu. Ada kesepakatan kan gitu. Jadi nggak asal comot gambar kita jual ke orang. Nah itulah yang dilarang dalam Islam. Kalau di pasar-pasar tradisional mungkin terjadinya seperti ini. Misalnya saya datang ke suatu toko, saya mau beli barang misalnya. Ada ini enggak Mbak? Misalnya gitu saya tanya ya. Kemudian barang dia enggak ada. Nah, tapi dia cari ke toko yang lain gitu. Oh bentar ya katanya gitu. Nah gitu. Jadi kan sebenarnya dia bukan menjual barang dia, tapi barang orang lain. Jadi kalau kita sudah tahu ada larangan seperti ini, ya kita berupaya menghindari baik penjualnya ataupun pembelinya, baik penjualnya maupun pembelinya. Kalau nggak ada barangnya di situ, ya udah Mbak, biar saya cari aja. Nah gitu, ya. Berarti Itu kalau upaya. ini, Bu, Gimana? kalau kan ada satu aplikasi, Bu. Iya. Nah, si aplikasi ini menyediakan barang-barang yang boleh dijual oleh si tangan ketiga gitu, Bu. Tapi dia belum membelinya, tapi dia menawarkan ke orang lain. Setelah orang lain memesan ke dia, baru dia memesan ke aplikasi itu gitu. Ya. Itu yang terjadi sekarang ya sebenarnya. Yang online kan sistemnya begitu juga, baik Lazada, Shopee, semuanya kan begitu. Jadi ada segitiga ya sebenarnya. Iya, segitiga. Segitiga ya. Iya. Jadi kalau kita melihat, memang ada sebagian orang yang sama sekali tidak mau dengan sistem itu. Nah, karena menganggap itu bukan, kemana nih akad? Akad nih kemana sebenarnya? Jadi ada yang sama sekali nggak boleh dengan sistem itu. Lebih aman lagi kalau antara dua pihak saja. Ya. Tapi kemudian para pedagang ini kan perlu satu tempat untuk bisa promosi. Kalau nggak ke situ agak susah juga mereka masuk. Barangnya dikenal orang gitu ya. Jadi kalau saya berpikir itulah satu upaya bagian dari perwakilan atau keagenan. Ketika misalnya pedagang yang punya toko itu dia bersepakat dengan apa tuh perusahaan daripada yang pemilik aplikasi itu ya, kayak itu Lazada, Tokopedia atau ini, dia artinya sudah bersepakat kan untuk memasarkan barang, nah gitu ya. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Ada sebagian yang berpendapat ya, beberapa ekonom Muslim berpendapat, oh itu nggak bisa begitu. Itu termasuk yang dilarang karena dia bukan pemilik barangnya gitu ya. Kita belinya ke Shopee-nya atau ke tokonya gitu ya.
Tapi dalam hal ini ada sebagian yang berpendapat, yes, jual beli online ya boleh, ya kan, selagi tidak ada penipuan, gharar, tidak ada spekulasi. Kadang-kadang kan kita beli itu, kita lihat barangnya bagus, tapi ternyata barangnya nggak gitu. Nah itu yang jadi masalahnya. Jadi saya Sampai pikir, beda. ya. Yang sampai ke rumah beda. Nah itu yang akhirnya tuh yang harus dihindari seperti itu. Kalau sama-sama sudah tahu hukum Islam bahwa nggak boleh ada penipuan dan nggak boleh ada spekulasi dalam hal ini kan macam gambling kita belikan itu sampai ke rumah lain gitu ya kan. Nah, maka tentu saja baik ya penjual ataupun pembelinya berupaya jangan sampai melakukan penipuan ataupun ya untung-untungan spekulasi seperti itu. Nah berkaitan tadi dengan segitiga penjual itu tadi yang Ibu nyatakan memang sebagian ada menyatakan nggak boleh, tapi sebagian menyatakan kebolehannya ya. Karena apa? Karena udah ada sistem keagenannya. Artinya pihak Lazada sendiri sudah menerima ini, mereka ada kerjasama gitu untuk memasarkan produknya. Itu yang bisa Ibu jelaskan, Ahmad. Iya, Bu. Ya, alam shawab dalam zaman yang serba canggih saat ini semuanya memang dipermudah dengan sistem online tentu saja, namun kita juga berupaya supaya tidak menjadi korban penipuan dan juga tidak jadi untung-untungan gitu ya. Yang pastinya tentu saja yang dipasarkan jangan sampai menipu daripada gambarnya gitu ya kalaupun online. Ya. Kita lanjut, ada jual beli ini sah. Sah itu artinya rukun lengkap, tapi tetap nggak boleh. Ya, kalau tadi kan kemungkinan ada yang hilang, misalnya rukunnya ada 4, harus ada barang. Ini barangnya nggak ada, berarti nggak boleh. Nah, kalau ini semuanya lengkap. Ada orang, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga yang disepakati. Tapi tetap nggak boleh. Kapan itu? Nah, ini dia aturannya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang mengaku beriman, kalau kamu sudah diseru untuk sholat Jumat maka fas'au ila dzikrillah, ingatlah Allah dengan segera, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Jadi jangan adakan transaksi sewaktu sholat Jumat, itu terlarang. Walaupun ada penjual, pembeli, barang ada, harga sudah disepakati, tapi jangan lakukan transaksi sewaktu sholat Jumat. Paham ya, anak muda? Paham, Bu. Jadi jangan jam sholat Jumat masih lagi jalan-jalan di mall. Mungkin sekarang belum ya, nanti mungkin kok udah buka mall bisa bebas. Jangan lagi jalan ke plaza-plaza mesti tengok-tengok barang. Kalau Anda berjalan dengan seseorang mungkin saya ini Bu nganterin adik misalnya gitu. Bilang sama adiknya, "Dek, nanti Dek siap Abang sholat Jumat." Nah, gitu ya. Begitu juga nanti kalau Anda melakukan transaksi penandatanganan proyek, misalnya ya kan, sayang lah Bu, ini kan kita meeting sama orang asing Bu, proyek ini 5M loh Bu, misalnya gitu ya. Aduh, nggak boleh gitu, Dawi. Kalau bisa Hudawi, kita ajukan penawaran, artinya kita punya nilai tawar loh, bargaining ya kan ada bargaining. Nah gitu, kan Anda menjadi profesional nih. Tolong sir, saya di jam ini kurang bisa nggak di jam 2? Misalnya gitu tuh, agak-agak ini kita, agak-agak bargaining sedikit. Ya walaupun mungkin itu menggiurkan ya, karena transaksinya besar mungkin, atau proyeknya miliaran rupiah, tapi kita upayakan Anda nanti kalau punya proyek jangan sampai hari Jumatnya lewat, apalagi menandatangani proyek di hari itu. Nah, kenapa? Karena transaksi pada waktu itu tidak sah, dilarang dalam Islam. Oke ya, anak muda. Ya, Bu. Dan kita tadi mau cari harta yang halal dan berkah ya. Jangan nanti proyek besar ditandatangani tapi nggak halal, kan artinya nggak berkah hidup karena itu gitu ya. Yang kedua, jual beli dengan niat menimbun barang. Nah ini, barang ada penjual, ada pembeli, harga sudah disepakati. Tapi dia niatnya mau menimbun barang, itu terlarang dalam Islam. Kenapa? Merusak sistem pasar dan dia juga nanti akhirnya jualnya dengan harga yang tinggi kan gitu ya.
dia borong habis gitu loh. Ini kasih barang semua masuk ke gudang saya ya, kata gitu. Pak, yang ada cuma segini Pak, kami juga perlu distribusinya ke daerah-daerah lain Pak. Oh pokoknya ini untuk saya semua. Nih harga saya kasih semuanya pokoknya. Itu dia niatnya mau bayar tinggi, mau jual tinggi. Jadi dia timbun barangnya, itu dilarang dalam Islam ya. Jadi kamu nanti kalau jadi bos-bos ya jangan sampai apa tuh. Itu kan mohon maaf ya, serakah tuh namanya ya kan. Mau dia sendiri yang menguasai pasar gitu. Jangan sampai demikian. Kemudian yang terlarang di dalam Islam itu jual beli yang tidak mengetahui harga pasar. Nah ini juga menzalimi orang ya, melakukan gharar, penipuan. Orang misalnya nih ada pedagang dari Brastagi bawa sayur semua ya kan, di-cut nggak sampai ke Medan. Di tengah jalan belum sampai lagi baru keluar dari Brastagi. Ini satu pickup ini biar sama saya aja. Nih saya kasih, nah gitu ya. Ini terlarang, kenapa? Karena nggak tahu harga pasar ya. Jangan-jangan di Medan tuh harganya udah melangit, tahu-tahu dia bayarnya di sana murah gitu. Makanya petani-petani itu kan banyak yang sedih juga ya, lihat petani ya kan, bukan sedih juga, sedih gitu kan. Karena mereka udah bertanam dengan payah gitu ya kan, belum lagi apanya tuh semprot-semprotnya ya. Ada di sini orang tuanya yang bertani? Ada Bu. Nah itu kan. Nah kan kalau sampai demikian kan misalnya kalau saya ya tahunya namanya ibu-ibu ya, misalnya tomat di sini di Medan 5.000, nanti tahu-tahu dibeli sana 300 rupiah loh 1 kilo, itu kan sedih sekali itu. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi dan ini dilarang di dalam Islam. Jual beli yang petaninya nggak tahu harga pasar, udah main booking aja nih, nah gitu tuh dilarang. Kemudian jual beli masih dalam tawaran orang. Ini sudah kita bahas waktu meminang, etika meminang, kan gitu ya. Dalam meminang kan gitu juga. Kalau orang sedang melakukan pinangan di sana, mungkin baru masuk proposalnya, kita nggak boleh masuk proposal ketiga. Gitu. Pending dulu proposal kita. Demikian juga dalam jual beli. Kalau di sana penjualnya sedang tawar-menawar dengan seorang konsumen, kita nggak boleh masuk, barang tuh sama saya aja. Saya kasih harga tinggi nih. Nah, ini orang masih bertawar-menawar loh. Kita dengan mungkin karena kita merasa punya uang, kita masuk jadi orang ketiga dan kita ambil alih gitu barangnya tuh dengan paksa, maka itu dilarang dalam Islam. Oke ya. Ada lagi? Oh, 2 lagi ya. Termasuk jual beli yang menipu, udah pastilah haram ya. Sekilo ditimbang 8 on misalnya gitu ya. Semeter jadi 90 cm, itu udah pasti haram dalam Islam, terlarang ya. Kemudian jual beli barang kemaksiatan, auzubillah ya. Misalnya apa Bu? Ya jual beli sabu ya kan. Memang transaksi sabu itu ya menggiurkan bagi sebagian orang ya, sampai orang memaksa, artinya ya udah zaman susah semua harus jadi uang. Jangan begitu juga ya, mudah-mudahan kita masih bisa berpikir rasional, berpikir juga berdasarkan agama bahwa sesuatu yang haram itu tetap haram kan gitu. Jangan sampai kita ikut-ikut dalam sindikat perdagangan narkoba ya kan gitu. Yang pertama itu merusak generasi bangsa, yang kedua juga kita artinya melanggar aturan Islam. Jadi pahami ya? Bu. Ya, alhamdulillah jangan sampai ya. Nah, ini ada ketetapan Rasulullah berkaitan dengan batas keuntungan yang dibolehkan di dalam Islam kalau kita berdagang itu, kata Rasul, 1/3 atau 1/6. Jadi kalau udah dihitung nih, biaya produksi, biaya transportasi, semua biaya-biaya, kemudian diambillah 1/3 daripada semua itu ya, maka itulah yang berkah menurut Islam. Jadi jangan sampai terlalu melambung harga itu. Begitulah konsep Islam untuk mengatur pasar supaya jangan ada konsumen yang terpaksa membeli, walaupun mahal dibeli aja lah gitu. Itu upaya. Ya. Jadi 1/3 atau 1/6 ya. Nah, kalau nggak 1/3, 1/6 Bu, gimana? Atau kesepakatan pasar lokal, ya kan? Pasar lokal itu artinya di tempat itu orang bersepakat, ini memang udah harganya segini gitu ya.
Artinya sudah kesepakatan para pedagang di sana, maka itu dibenarkan. Ya. Jauhi mall. Jauhi mall. Kenapa? Nah itu tadi, di mall itu banyak diskonnya gitu ya Rapli ya. Itu juga orang Indonesia itu suka kena tipu gitu. Kita bukan suka kena tipu, suka ditipu. Kayak dia. Kan udah dibahas. Big sale itu sebenarnya mereka udah up dulu. Harga tuh udah di up dulu, kan 200% baru dibilang diskon. Padahal mereka tetap untung juga. Tapi kita suka tuh ditipu gitu. Oh ya ada diskon loh ya. 75 tambah 20 katanya. Beramai-ramai.